Dari Super League Indonesia, saudara, Borneo FC mencuri poin penuh saat melawat ke markas Persis Solo. Bermain kandang di Stadion Manahan, Persis Solo sejatinya mampu unggul cepat di menit 10 lewat kaki Dusan Mijic. Namun dianulir wasit karena Dusan kedapatan offside. 5 menit berselang justru Borneo FC yang mampu menjebol gawang tuan rumah. Peserta mengubah papan skor di menit 15 melalui sepakan Mariano Perlata. Hingga laga tuntas tak ada tambahan gol tercipta dan gol tunggal Mariano Peralta sudah cukup mengantarkan Borneo FC kudeta Persib Bandung dari puncak klasemen sementara. Borneo FC Samarinda kembali berada di posisi puncak klasemen sementara. Di laga lain, saudara, kemenangan juga direngkuh klub ibu kota Persija saat menerima tamunya Madura United. Penggawa diaspora skuad Garuda Shane Patinama menjadi diaspora selanjutnya yang akan mentas di kompetisi Super League Indonesia. Shane Patinama resmi hijrah ke Persija Jakarta usai sepakat berpisah dengan Buriram United. Masa bakti Shane Patinama bersama Buriram United hanya seumur jagung. Mendarat di negeri Gajah Putih tanda tangani kontrak pada 7 Juli tahun lalu, bek kiri 26 tahun hanya bertahan hingga tengah musim di kompetisi sepak bola Thailand. Usai sepakat tak lagi berjersey di Thunder Castle, tak butuh waktu lama bagi Patinama untuk menemukan pelabuhan baru. Persija Jakarta menjadi destinasi karir selanjutnya bagi talenta berdarah Maluku. Macan Kemayoran mendaratkan Shane ke ibu kota dengan durasi kontrak 2,5 musim. Pemain berposisi sebagai bek kiri akan bahu-membahu bersama Jordi Amat, kompatriotnya di lini pertahanan skuad Garuda. Tak hanya mengincar gelar Liga musim ini, Persija juga serius incar juara Super League musim depan untuk memberi kado ulang tahun Jakarta yang telah menginjak 5 abad. Kedepannya, Persija juga ingin berbicara banyak di level kompetisi Asia. Buriram United dan Shane Patinama sepakat berpisah. Hal ini karena talenta 26 tahun tak jadi pilihan utama. Tanya itu, Liga Thailand juga mengubah regulasi untuk musim depan. Federasi Sepak Bola Thailand menghapus aturan sebuah tim untuk rekrut pemain asing asal Asia Tenggara. Rumor soal ketertarikan Persib Bandung untuk meminang mantan bek kiri PSZ akhirnya terjawab. Layvin Kurzawa terlihat sudah mendarat di Bandung dan tengah menunggu hasil tes medis. Isu mengenai ketertarikan Persib Bandung meminang rekan Kylian Mbappe di PSG, Layvin Kurzawa kian menemui titik terang. Bek kiri yang sebelumnya memperkuat Boavista dikabarkan tinggal selangkah lagi gabung Maung Bandung. Ramai di media sosial dibalut outfit keren khas para pesepak bola asal negeri mode Prancis, ia mendarat di Paris Van Java. Meski Persib Bandung belum mengumumkan secara resmi perekrutan sang talenta 33 tahun, apabila menilik dari transfer market, Layvin Kurzawa telah resmi direkrut Persib Bandung. Bahkan Kurzawa terlihat sedang berbincang dengan pelatih Persib Bandung Boyan Hodak yang diunggah oleh akun media sosial persibtalk.id. Sebelum terbang ke Indonesia, Layvin Kurzawa menjalani musim terakhirnya bersama Boavista dengan catatan bermain yang sangat terbatas. Terlebih, ia sudah menganggur usai hengkang dari klub asal Portugal pada musim panas 2025. Faktor yang secara signifikan membatasi menit bermain Kurzawa adalah riwayat cedera berkepanjangan. Berdasarkan riwayat medis yang tercatat di transfer market, Kurzawa sempat mengalami cedera otot berulang di musim 2024-2025. Terlebih, sebelumnya ia pernah menderita cedera serius dan absen dengan durasi panjang. Catatan ini tentu membuat tim pelatih harus merencanakan adaptasi, rotasi, serta pengelolaan beban latihan bagi Kurzawa. Karena usianya kini tak lagi tergolong muda. Timnas Sepak Bola Indonesia dan Timnas Futsal Indonesia resmi akan menggunakan aparel baru. Kolaborasi jenama asal Spanyol Kelme berdurasi jangka panjang hingga 2030. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia resmi mengumumkan kerjasama dengan Kelme sebagai aparel resmi tim sepak bola nasional Indonesia terhitung 1 Maret 2026 dengan durasi 4 tahun sampai 2030.
Kerjasama ini juga mencakup dukungan untuk Federasi Futsal Indonesia yang berada di bawah naungan PSSI. Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat performa dan identitas seluruh tim nasional di berbagai disiplin sepak bola tanah air. Turut hadir pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hartman dan Nova Arianto. Today is the first step, and we are excited to take this step together. Because we believe every player, every coach, every supporter, and every young dreamer has the power to create impact, to leave something meaningful, to leave a legacy. So today, we do not just doing a collaboration. We carry a new spirit. Yeah, I think it's a great opportunity for Indonesia at a very good time. We're right at the start of a new journey with a really solid sponsor partnership with an apparel sponsor and manufacturer that's been involved in football for a long time. Sebelumnya, pemilihan aparel Tim Nasional Indonesia dilakukan melalui mekanisme tender yang dibuka sejak 3 Juli 2025. Tender ini diikuti 7 peserta merek dari dalam dan luar negeri. Rinita Niken, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Jangan kemana-mana saudara, kami akan kembali dengan informasi olahraga lainnya, diantaranya Oliver Solberg memimpin rally Monte Carlo usai tampil impresif di hari Jumat lalu. Informasinya usai jeda. Mengantisipasi ancaman yang semakin kompleks dan multidimensi, TNI Angkatan Laut mengintegrasikan berbagai unsur kekuatan yang dinamakan Sistem Senjata Armada Terpadu. Ketahui implementasi Sistem Senjata Armada Terpadu di Blok Ambalat yang berbatasan dengan Malaysia. Dalam cerita militer, Sistem Senjata Armada Terpadu di Ambalat.